Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai surat resmi dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara teman-teman. Yang mana di sini kita akan membahas ada informasi penting ya. Ini bagi PNS ataupun P3K ya. Jadi bagi teman-teman ASN. Nah, di sini teman-teman ini merupakan kesempatan yang kedua ya. Jadi BKN sudah pertama kemarin sudah memberikan surat edaran ya di tanggal 19 Maret 2025 ya. Berikutnya BKN mengeluarkan kembali ya di surat edaran ya di nomor 6217 ini tertanggal di 15 April 2025. Nah, di sini nanti ada informasinya terkait dengan perpanjangan waktu ya, ini hingga 21 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita akan cek teman-teman ya, ada informasi apa dari BKN ini, tentunya bagi rekan-rekan PNS ataupun P3K ya atau ASN ya, nanti segera ya untuk melakukan cek datanya dan segera untuk melakukan langkah-langkah ini ya. Jadi sebelum tanggal 21 April 2025. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya seperti biasa ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp, silahkan scan QR code ya yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Kita akan mulai teman-teman. Jadi ini mungkin yang sampai saat ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum bisa mengaktifkan MFA-nya ya atau multi factor authentication ya. Yang mana di sini memang salah satu langkah ya atau salah satu fitur keamanan tambahan ya bagi teman-teman ASN ini untuk bisa lebih menjaga datanya ya. Nah, terus teman-teman mungkin yang masih gagal terus ya memasukkan OTP ya, mungkin sama saat ini masih pusing ya, sudah direset, sudah dicoba tapi belum bisa login ya di ASN Digital. Nah, mungkin belum bisa sampai berhasil untuk memasukkan kode OTP-nya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas untuk surat edaran BKN. Ini yang pertama kemarin dikeluarkan di 19 Maret 2025. Ini tentang penerapan multi-factor authentication ya atau MFA. Nah, di sini kalau kemarin di poin 4 ya, jadi kemarin sudah kita sampaikan untuk di poin 4 ini terakhir kemarin ditutup di 23 Maret 2025. Ini artinya teman-teman nanti yang setelah tanggal ini itu ketika login itu harus melakukan aktivasi dulu. Ini yang di situ ya. Terus yang kedua teman-teman di saat ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih gagal ya. Jadi yang masih kemarin webnya ya di ASN Digital nih sempat maintain ya. Mungkin teman-teman juga banyak sekali yang melakukan aktivasi sehingga kemarin servernya down ya. Jadi terjadi maintain. Nah, di sini Badan Kepegawaian Negara ini di tanggal 15 April 2025 ini kembali ya mengeluarkan surat edaran nomor 6217. Ini terkait dengan perpanjangan penerapan untuk multi-factor authentication atau MFA. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, surat edarannya bisa dicek di mana ya? Seperti biasa, teman-teman bisa cek di mastiukadea.com. Di sini kita sudah share terkait dengan surat edaran dari BK tentang perpanjangan waktu untuk penerapan multi-factor authentication atau MFA ya, tentunya di ASN Digital BKN. Nah, kita akan cek teman-teman ya. Jadi ada informasi apa sih dari BKN ini ya? Apakah nanti bagi yang belum aktivasi ya, apakah nanti akunnya diblokir ya, ataupun data ASN-nya itu hilang ya, ataupun seperti apa? Kita akan cek di dalam penjelasan surat ini. Nah, di sini teman-teman untuk surat edaran ini ya ditujukan di Kepala Biro Kepegawaian atau SDM ya, baik di instansi pusat
ataupun di instansi daerah ya, melalui Kepala BKD, BKPSDM maupun BKPP. Nah, di sini disampaikan menindaklanjuti ya surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN ya nomor 2960 ya. 2960 ini adalah ini ya, jadi surat edaran yang dikeluarkan di tanggal 19 Maret 2025 ya. Mungkin nanti yang belum dapat teman-teman bisa cek aja ya seperti biasa di masdiukadr.com. Itu ya. Oke, berikutnya di sini dijelaskan ya bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan sistem layanan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan memastikan perlindungan kredensial ya setiap pengguna, terutama untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak sah. Ini BKN mewajibkan pengguna layanan kepegawaian menerapkan multi-factor authentication atau MFA. Nah, mengingat belum semua ASN melakukan aktivasi MFA dikarenakan belum mendapatkan informasi untuk melakukan aktivasi tersebut serta adanya kendala akses. Kemarin ya, jadi kemarin sempat down ya, akhirnya terjadi maintain ya. Nah, ini di sini juga termasuk ya, karena adanya kendala akses ke platform ASN digital. Nah, ini maka perlu dilakukan perpanjangan waktu. Nah, hingga kapan? 21 April 2025 pukul 23.59. Nah, di sini untuk itu para ASN dihimbau ya agar segera melakukan aktivasi MFA dan tidak melakukannya di akhir waktu ya. Jadi kalau misalkan di sini ditutup di 21 April 2025 ya. Jadi ya jangan mepet-mepet ya. Nanti biasanya servernya penuh ya, trafiknya tinggi. Nah, biasanya servernya down. Ya, atau biasanya sulit diakses ya. Kalau diakses itu hanya muter-muter aja ya, atau mungkin bahkan nggak bisa diakses gitu ya. Nah, di akhir waktu ini agar tidak terkendala pada saat akses ke sistem akibat lonjakan traffic pengguna. Nah, perlu diketahui bahwa batas waktu tanggal tersebut ya, tanggal 21 maksudnya bukan akhir melakukan aktivasi MFA ya, namun batas waktu ASN masih dapat mengakses login ke layanan BKN tanpa token MFA. Jadi paham ya, jadi yang dimaksud tanggal 21 ini adalah batas waktu Bapak Ibu ini bisa mengakses login ke layanan BKN tanpa token MFA. Ya, misalkan mau membuka My ASN ya, My ASN misalkan. Nah, Bapak Ibu ini bisa menggunakan username dan passwordnya saja tanpa harus memasukkan MFA. Nah, tetapi nanti setelah tanggal 21 ya, ketika Bapak Ibu belum mengaktifkan MFA-nya, nah maka nanti ketika login ya Bapak Ibu nanti harus diminta untuk melakukan aktivasi dulu. Itu ya, jadi maksud dari batas akhir ini tadi. Nah, setelah batas waktu berakhir, seluruh akses login ya ke layanan BKN yang terintegrasi dalam platform ASN digital atau di sini ya linknya, ini wajib memasukkan token MFA dengan terlebih dahulu melakukan aktivasi. Ya, jadi sudah clear ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu ya, jadi untuk tanggal 21 ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi adalah batas untuk melakukan akses ke platform BKN ini yang tanpa token ya, artinya masih bisa menggunakan username dan password. Tapi setelah itu nanti Bapak Ibu harus wajib ya untuk melakukan aktivasi ya untuk bisa membuka layanan BKN ya, misalkan ada My ASN, ada e-kinerja dan lain sebagainya gitu ya. Terus untuk kelancaran proses aktivasi terutama jika lupa password ya, ini mungkin ada yang lupa password ya, atau akan melakukan reset MFA, maka pastikan email yang terdaftar pada database BKN ini masih aktif. Pasti ya, karena nanti kode tokennya atau kode resetnya nanti akan dikirim ke email. Jika akan melakukan pergantian email, para ASN diharapkan segera menghubungi pengelola kepegawaian di instansi masing-masing. Ya, ini bisa konfirmasi ke BKD-nya atau ke BKPSDM-nya ataupun yang lainnya. Intinya yang menangani kepegawaian ya, itu ya. Nah, untuk dilakukan pemutakhiran data email, jadi yang bisa melakukan perubahan itu ya harus ke BKD-nya ya. Jadi ke instansinya, misalkan emailnya lupa ya, atau mungkin sudah tidak bisa login ataupun yang lainnya ya, ketika mau melakukan perubahan email. Karena nanti data tokennya ya, jadi tokennya untuk reset MFA atau lupa password ini nanti akan dikirim ke email yang aktif. Jadi bisa dicek di MyASN-nya, gitu ya. Nah, jika menemukan kendala dalam memanfaatkan MFA, dapat disampaikan melalui layanan helpdesk pada platform ASN digital dengan cara pilih menu layanan pendukung, kemudian pilih layanan helpdesk, atau dapat menghubungi kantor regional BKN setempat. Nah, kami mengharapkan kerjasama dari seluruh pengelola sistem agar dapat menyelesaikan
Proses aktivasi ini demi mendukung terciptanya digitalisasi manajemen ASN yang lebih aman dan terjamin. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan MFA ya. Jadi jangan lupa untuk aktivasinya ya di 21 April 2025. Itu ya. Terus berikutnya untuk cara aktivasi tentunya sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang pertama buka di asndigital.bkn, nanti klik login ya. Berikutnya nanti di sini bisa masuk atau reset ya. Reset ini bisa reset password ataupun bisa reset MFA-nya. Ya nanti di sini kalau saat ini ya, jadi sampai sebelum di 21, nah nanti loginnya itu bisa langsung menggunakan username dan password tanpa diminta kode OTP atau kode aktivasi kode OTP ya, atau kode untuk login ya di Google Authenticator ya. Nah, tapi nanti kalau sudah sampai di tanggal 21 lebih ya, jadi nanti tidak bisa hanya menggunakan username dan password, tapi nanti harus ada kode OTP-nya ya. Jadi nanti yang belum aktivasi MMA setelah tanggal 21 ya, nanti tentunya harus aktivasi dulu supaya bisa masuk atau login di layanan BKN gitu ya. Ini nanti bisa username password ya, ada OTP-nya, klik masuk dan lain sebagainya, nanti scan barcode. Terus jangan lupa ya, ini yang penting adalah harus diinstal dulu untuk Google Authenticator-nya ya, karena itu untuk mendapatkan kodenya ya. Jadi untuk mendapatkan kodenya itu memang harus dari Google Authenticator itu ya. Terus kemana kita juga sudah membahas kapan batas akhir untuk aktivasi MFA, terus bagaimana jika belum aktivasi ya, termasuk apakah aplikasi MFA itu baru dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas di video kita sebelumnya ya, mungkin nanti bisa dicek saja ya. Nah, seperti biasa di mastercard.com ya. Di sini kemarin kita sudah bahas info-info penting dari BKN. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.